Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada mata kuliah strategi pembelajaran fikih. Yang saya hormati Ibunda Harlina MPD selaku dosen pengampu. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi PAI 8. Baik, saya Rizky Amanjana Sution sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada teman saya Khairul Azmi sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing berasal dari dua kata, yaitu snowball dan throwing. Snowball artinya bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Dalam pembelajaran, snowball throwing atau bola salju merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa, kemudian dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Selanjutnya, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran snowball throwing. Menurut Asrori, tujuan pembelajaran snowball throwing adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, melatih keaktifan dan imajinatif siswa dalam melakukan pertanyaan. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama, saling tolong-menolong, serta saling membantu dan lebih tanggap menerima pesan dari orang lain. Selanjutnya, manfaat pembelajaran snowball throwing. Menurut Asrori, manfaat pembelajaran snowball throwing adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang kedua, dapat menumbuh perkembangan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, membuat suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan dan lebih ceria. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran snowball throwing. Menurut Rahman, prinsip-prinsip dalam pembelajaran snowball throwing adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus lebih bisa berperan aktif dalam pembelajaran ini, karena model ini memiliki sifat pembelajaran aktif atau active learning. Yang kedua, siswa harus bisa berkolaborasi bersama dengan guru, belajar, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, guru harus bisa melaksanakan dan membangun aktivitas pembelajaran yang partisipatoris, yaitu penanaman kebiasaan. Yang keempat, guru diharuskan bisa melakukan pengajaran dengan cara reaktif. Baik, itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kepada Khairul Azmi untuk memaparkan materi yang kedua. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Azmi dengan NIM 03012082. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip dalam strategi snowball throwing. Pada dasarnya terdapat prinsip yang perlu dipahami ketika melakukan metode pembelajaran dengan snowball throwing. Yang pertama, siswa harus bisa berperan aktif dalam pembelajaran ini. Yang kedua, siswa diharuskan untuk bisa berkolaborasi bersama dengan guru belajar dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, guru harus bisa melaksanakan dan membangun aktivitas pembelajaran yang partisipatoris, yaitu penanaman kebiasaan. Dan keempat, guru diharuskan bisa melakukan pengajaran dengan cara reaktif yang biasa disebut reaktif teaching. Yang kelima, saat proses dan aktivitas model pembelajaran snowball throwing harus dilaksanakan dengan ceria yang disebut dengan
joyful learning. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. Yang kedua, peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menguasai materi akademis. Yang ketiga, penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu peserta didik. Yang keempat, peserta didik belajar bekerja sama. Peserta didik juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Kelima, sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu. Baik, yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran model snowball throwing. Kelebihan dari metode snowball throwing adalah: pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena peserta didik seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada peserta didik lain. Yang kedua, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada peserta didik lain. Yang ketiga, membuat peserta didik siap dengan berbagai kemungkinan karena peserta didik tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. Yang keempat, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena peserta didik terjun langsung dalam praktek. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketujuh, ketiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. Sedangkan kelemahan dari strategi ini adalah: pertama, sangat bergantung pada kemampuan peserta didik dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai peserta didik hanya sedikit. Yang kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran. Yang ketiga, penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang. Keempat, murid yang nakal cenderung untuk membuat onar. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairul Azmi yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berakhir pemateri kedua, maka berakhirlah diskusi kali ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.